Ya ya enggak. Nuhun. Silakan masuk yang sudah masuk, silakan screenshot untuk tampilan awal ya. Wajah kalian di layar utama. Nanti untuk screenshot yang kedua pada saat materinya di layar utama dan kalian di layar yang kecilnya. tiga orang ya. Yang batasannya kalau yang Google Meet 100 ya. Yang lainnya nanti kalau nggak kebagian ke Crayonpedia saja. Wah banyak ya, 8. Ini kalau yang lebih dari 100 nggak bisa ya.
Wih. Wih. Ah, wih. Ini. Ah, aduh, lelet. Parah. Mohon dimatikan ya itu speakernya. Oh, turun lagi ya 67 tadi udah banyak kan. Oke, yang sudah masuk tes dulu ya, ini udah ada nggak tampil materinya? Masuk orang silakan konfirmasi. Ada tampil? Ada Pak. Ada ya. Udah jam 9.15 ya. Oke, dimatikan lagi speakernya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, umatnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih bagi yang Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya, sudah. Cukup ya komentarnya. Mohon dimatikan speakernya biar tidak terlalu berisik. Bagi yang keadaannya kurang sehat atau betul-betul sakit ya, tidak bisa ikuti kegiatan live streaming ini, ya Bapak doakan, ya kita juga doakan semuanya, mudah-mudahan bisa segera lekas sembuh. Ya. Oke, sebelum mulai ya, takut lupa kita berdoa dulu ya, silakan untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita mulai saja. Kita sedang masuk ke materi semester 6 ya, semester terakhir untuk kalian. Hanya satu kompetensi dasar, yaitu konsep tentang distribusi binomial. Tapi sebelum ke distribusi binomial ada prasyaratnya, dan prasyaratnya sudah Bapak sharekan lewat video pembelajaran yang Bapak coba share, diambil dari YouTube ya. Dan itu sudah seizin dari pembuatnya. Baik, kita mulai dulu. Sebelum ke konsep kombinasi, itu faktorial. Ini ada konsep faktorial. Konsep faktorial adalah demikian ya definisinya. N faktorial dibaca N faktorial itu perkalian N bilangan asli. Menghitungnya boleh dari bilangan asli yang pertama dulu 1, 2, 3, 4 sampai bilangan N terakhir, atau mundur ya dari N dulu terus kalikan N kurang 1 kali N kurang 2, terusnya kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah diperluas ini N nya menjadi bilangan cacah ya, sehingga berapa 0 faktorial. 0 faktorial adalah didefinisikan 1 ya. Nanti pada saat dibahas di matematika wajib ini dibahas ya tentang kenapa N 0 faktorial itu 1 ya. Oke, untuk contoh hitungannya ini 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu hitung 120. Jadi yang biasa umum adalah dari nilai N nya dulu ya, diturun satu-satu ya, sampai bilangan 1. Kemudian notasi lain yang sering dipakai adalah N faktorial, itu adalah N kali N dikurangi 1 kali N dikurangi 2, dan terus sampai N dikurangi R faktorial. Jadi berhenti sampai bilangan asli tertentu ya. Kenapa demikian? Kita lihat contohnya 10 faktorial, kalau kita tulis lengkap berarti ada perkalian 10, 9, 8 sampai 1, lengkapnya demikian. Nah ini yang Bapak cetak tebal, nah ini bisa diganti dengan berapa faktorial? Dengan 8 faktorial ya. Jadi 10 faktorial bisa diganti dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial, atau dalam bentuk lain misalkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya ya, Bapak ingin menjelaskan video yang sudah Bapak sharekan ya, dengan penyedaran contoh soal dan disertai dengan perincian-perincian dari soal-soal kombinasi itu, perincian kombinasi-kombinasinya seperti apa saja. Oke, sebelum masuk nih kombinasi, pengertiannya adalah demikian: suatu susunan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, contoh ini ada 3 unsur karakter A, B, C atau huruf A, B, C. Ini kalau kombinasi maka susunan A, B, C, B, C, A, A, C, B, C, A, B, B, A, C, dan ini satu lagi ada sebenarnya yaitu C, B, A ya, harus ada 6 ya. Kalau 3 unsur nah itu nanti dibahas di matematika wajib, sebutnya kalau tukar-tukar posisinya dan itu dianggap beda, itu masuknya permutasi ya. Jadi ada 3 unsur dipermutasikan nanti 3 faktorial, rumusnya demikian ya. Kalau permutasian jadi 3 kali 2 kali 1 jadi 6. Ini harusnya ada satu lagi yaitu susunannya CBA. Nah, cuma di sini yang merupakan prasyarat yang nanti harus kalian kuasai sebelum ke distribusi binomial adalah kombinasi ya. Maka susunan ABC, BCA, ACB, CAB, BAC dan CBA itu
sama saja, ya, sama saja, tidak diperhatikan urutannya. Nah, rumus ada berapa banyaknya kombinasi, ya, dari diambil K unsur dari N unsur. Nah, itu rumusnya demikian, ya. Itu adalah N faktorial per N dikurangi K faktorial kali K faktorial. Oke, contoh hitungannya sudah Pak Yakin sudah dipelajari, ya, di video pembelajaran yang sudah Bapak sharekan. Oke, sekarang kita menyederhanakan soal yang berkaitan dengan kasus bersalaman. Dalam soal di video pembelajaran ada berapa orang yang bersalaman? Ada yang ingat? Ada 50 ya? Ya, betul. Ya, ada 50. Ya, makasih ya. Masih ingat, ada 50 ya. Nah, kalau ada 50 orang yang bersalaman, ya, nah, ada berapa banyak salaman? Ini dijelaskan di video kemarin itu adalah kalau Ali dan Budi sudah bersalaman, maka ya disebut Budi Ali juga ikut juga sudah bersalaman. Jadi cukup Ali dan Budi atau Budi dan Ali itu sudah bersalaman, ya. Nah, kalau 50 orang yang bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah ini, ya. Kombinasi 2 dari 50. Hitungannya demikian, 50 faktorial per 50 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, perhitungannya ini karena yang penyebut 50 dikurangi 2 50 dikurangi 2 itu adalah 48, berarti 48 faktorial. Nah, ini yang 48 faktorial ini nggak usah diuraikan gitu, ya. Kenapa? Karena nanti akan dicoret dengan yang di pembilang. Kita lihat yang 50 faktorial ini kita uraikan jadi 50 kali 49 kali, nah berhenti sampai 48 ya, faktorial. Jadi nggak usah ditulis lengkap sampai 1. Kalau ditulis lengkap sampai 1 ya panjang sekali ya. Nah, itu 48 faktorialnya dicoret ini ya. Sebenarnya yang 2 faktorialnya itu diuraikan 2 kali 1. Nah, kemudian ini 2 juga ini akan habis dengan di pembilang ini ya. Perlu diketahui bahwa betul bahwa rumus kombinasi ini bentuknya pecahan, ya. Tapi nanti hasilnya akan selalu bilangan asli, ya. Bilangan asli, ruang lingkup yang lebih sempit, ya. Tidak mungkin negatif, ya. Selalu bilangan asli, ya. Kenapa? Karena yang namanya banyaknya kombinasi itu ya itu pasti bilangan asli, ya. Kombinasi ke-1, kombinasi kedua, kombinasi ketiga dan seterusnya. Jadi jangan khawatir kalau yang nggak suka dengan bilangan pecahan, ya ini bilangannya selalu bilangan bulat. Jadi ini ada berapa salaman dari 50 orang itu, banyak salaman ada 1225. Itu kalau diperinci ya mau selesai kapan ya, tapi kalau orangnya ulet, rajin ya, tidak gampang menyerah, Pak Yakin bisa ya menentukan salaman 1225 salaman itu perinciannya siapa aja dengan siapa aja ya. Oke, ini Bapak sederhanakan jadi 6 orang. Misalkan 6 orang yang salamannya, nah, ini Bapak kasih nama supaya lebih jelas. 6 orang itu adalah si A, B, C, D, E, dan F. Maka banyaknya salaman adalah kombinasi 2 dari 6 dapat ini 15 ya, hitungannya seperti tadi. Nah, bersalam itu kan harus terjadi kalau ada 2 orang kan ya. 2 orang bersalaman ya, salamannya hitung 1 kali. Ini orang yang pertama A, B, C, D, E, F. Orang yang kedua juga diambil dari orang yang sama A, B, C, D, E, F. Beda kalau misalkan ada 2 kelompok ya yang bersalaman gitu ya. Misalkan ada 2 keluarga ini 6 orang, terus nanti yang keluarga yang kedua misalkan 3 orang bersalaman. Itu kalau ada 2 kelompok orang bersalaman, yang satu kelompok 6 orang, yang kedua 3 orang. Itu berapa banyak salaman yang terjadi itu? Itu kalau yang sudah dipelajari di matematik wajib sudah ya harusnya. Ada yang tahu? Bisa menjawab nggak? Jadi maksudnya gini ya. Oke, serius apa jelasan nih? Bisa diedit. Ada berapa salaman kalau misalkan ini ada 6 orang yang merupakan kelompok orang pertama, kelompok 1, kelompok yang kedua 3 orang misalkan ya. Kasih nama misalkan F, G, H, I misalkan ya. Kok nggak bisa diedit sih? Ya, pakai ini aja ya.
Santai kan. Di pool dulu iya. Itu nang edit itu ya dina PowerPoint. Oh, dina ieu biasa sih. Dina draw, Bang. Bisa dong ini Bapak. Oh, ini bentukan draw. Oke, dah bentukan PowerPoint nanti aya aplikasi PowerPoint nya. Boleh edit kemana nih? Namanya ada ilustrasi. Di full screen nya ya. Pakai pen nya. Jadi angkat bisa Ini kemana sih? Tadi ini. Cuman tadi ayah PowerPoint aja. Kayaknya. Nah, misalkan ini ada kelompok yang kedua ya, misalkan orang-orangnya kan namanya G, maaf ya. Di sini. Ini laptopnya laptop, bukan laptop Bapak ya. Maaf ya. Bentar ya. Ini misalkan ini ada kelompok orang kedua misalkan G ya, H, I ya. Nah, kalau tadi kan bersalamannya dari satu himpunan orang ya, sekarang dua himpunan. Bagaimana nih? Ada berapa banyak salaman? Ini himpunan yang kedua, himpunan pertama A, B, C, D, E, F, ada 6 orang. Yang kedua G, H, I bersalaman, dan berapa banyak bersalaman? 45, Pak. 45 dari mana 45? Dikalikan boleh, Pak. Dari yang ini kan 15. Kalau ditambah 3 faktorial dibagi kayak gitu nanti hasilnya 45, Pak. Ada yang lain? Coba dianalisa sini ya. Ada yang bisa jawab yang lain? Silakan hidupkan speakernya. Yang sudah tidak bisa tolong dimatikan. 18. 18 dari mana 18? 6 kali 3. Oke, 6 kali 3. Oke, cukup ya. Yang mana kira-kira yang betul? Nah, yang betul adalah yang 16 ya. Barusan siapa? 18 ya. Siapa yang 18 barusan jawabnya? Aulia. Aulia. Oke, makasih ya. Nah, ini kita lihat ini pakai aturan apa? Aturan perkalian ya. Lihat ini. Misalkan si A bersalaman dengan si G, gitu ya. Berapa salaman tuh? 1 kan ya. Terus dengan si H, terus dengan si I. Jadi si A bersalaman dengan GH itu berarti berapa? 3 kan ya? 3. Belum lagi nanti si B ya. Si B juga sama 3 kali ya. Si C juga 3 kali dengan GHI. D juga sama 3 kali, E juga sama 3 kali dengan GHI, F juga sama. Sehingga ini ada 6 kali berapa? Kali 3 ya, 18. Itu kalau dari dua himpunan yang berbeda ya, dua himpunan orang yang berbeda ya. Nah, tapi kalau di sini itu yang bersalamannya hanya satu himpunan orang gitu ya. Ada 6 orang, A, B, C, D, F ya. Kasih namanya biar mudah nih penjelasannya. Ternyata ada 15 salaman. Mana saja salamannya? Nah, ini caranya lihat nih ya. Orang pertama dan yang kedua ya karena dari himpunan yang sama berarti A, B, C, D, F ya sama. Mula-mula ya kalau A dengan A ya nggak mungkin dia bersalaman dengan dirinya sendiri ya. Berarti dengan si B, si C, si D, si E, si F. Dapatlah ini ya perinciannya itu A, B, A, C, A, D, A, E, A, F. Nah, nanti teknis penulisannya biar cepat ya di kotetan kalian atau di jawaban kalian nanti ini. Kalau ada huruf yang sama dengan yang di atasnya, itu nggak usah ditulis. Jadi cukup nanti A, B, C, D, E, F. Berarti nanti yang ini sama gitu ya. Itu boleh demikian ya. Nah ya sebelumnya ini Bapak buat matrik ya. Tadi kan 15 ya. Ini Bapak buat 5 baris ya. 3 kolom gitu ya. Jadi kalau ini 15 ya kalian buat mendekati persegi ya. Biar nanti mudah
menentukan urutannya, perinciannya. Oke, si A sudah bersalaman dengan 5 orang ya, B, C, D, F. Nah, kemudian yang kita perinci yang si B dulu. Ya, anggap orang pertamanya si B. Nah, tentu dengan A ya, si B sudah bersalaman belum dengan si A tadi? Nah, sudah kan ya? Tadi kan si A sudah bersalaman dengan B, maka kalau B dengan sama lagi dengan A berarti jadi 2 kali nantinya ya. Nah, itu bedanya kombinasi. Kalau kombinasi itu ya tidak diperhatikan urutannya ya. Jadi kalau si A dengan si B sudah bersalaman, maka nggak mungkin terjadi lagi B dengan A, itu nggak boleh ya. Nah, kalau orang pertamanya si B, maka dia akan bersalaman dengan orang berikutnya, nggak mungkin dengan orang yang sebelumnya sini ya, nggak mungkin dengan A, nggak mungkin karena dengan A itu tadi sudah ya. Maka kalian tinggal menyusun dengan orang berikutnya. Kalau dalam konteks huruf ya berarti dengan huruf berikutnya, jadi dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, dengan F, maka dapatlah ini ya, BC, BD, BE, dan BF ya. Selesai yang B, yang orang pertamanya B, kemudian orang yang keduanya C bersalaman dengan orang yang keduanya ya. Sekali lagi tidak mungkin bersalaman dengan orang yang sebelumnya ini atau dengan huruf sebelumnya dengan A, B, itu nggak mungkin ya, karena sudah tadi ya. Kalau DC dengan A tadi udah ini AC ya. Kalau CB tadi sudah BC ini ya. Berarti mau tidak mau dengan huruf berikutnya dalam konteks huruf ini ya, itu dengan D, dengan E, dengan F, maka dapatlah CD, CE, dan CF gitu. Begitu pula untuk orang yang pertamanya adalah si D, maka dia bersalamannya tinggal dengan E dan F, karena kalau dengan A, B, C tadi sudah bersalaman di sini gitu ya. DA ini sudah AD, terus DB sudah BD ya, DC tadi sudah CD ya gitu. Kemudian E juga sama, yang terakhir nih ya, E ya berarti tidak mungkin dengan A, B, C, D gitu ya, karena tadi kalau dengan A, B, C, D pasti sudah, jadi sudah ditulis perinciannya. Berarti tinggal dengan F saja, ini terakhir nih E, F gitu ya. Ini ada 15 ya, yaitu 5 baris kali 3 kolom, 5 kali 3 15. Itu perincian 6 orang bersalaman ya. Sekali lagi tolong bedakan kalau tadi ada 2 himpunan ya, ada 2 himpunan 6 orang, pertama himpunan yang kedua ada 3 orang, maka banyaknya salaman ya, ini pakai aturan atau kaidah perkalian, jadi 6 kali 3 ya. Perinciannya apa ya? AG, AH, AI, terus yang B, BG, BH, BI, C, CG, CH, CI, dan seterusnya ya. Itu ada 18. Baik, kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya, penyederhanaan contoh soal yang ketiga. Ini dapat sederhanakan jadi demikian. Sebuah organisasi mempunyai 6 anggota. Kalau dalam soal kemarin yang Bapak sharekan di video, ada berapa orang anggotanya itu? Ada ingat? Ada berapa orang? Ada 25 ya, sama saya. Lelet, Irwan, saya dulu sampingnya lagi ya. Bentar ya, ini ada gangguan madap nih. Mau tuh lancar kayak ini bapak. Iya, keepnya. Oke, maaf ya. Sama tua Wil, keluar Wil. Wilas. Kenapa? Masih Kemana ada, karena masih ada layarnya? Masih ada kan ya? Wes lah, kalah luar. Kenapa Gurunya pada keluar? ngelek aja. Kenapa? Kentang. Tetep kentang, Ren. Tolong dimatikan patah speakernya. tangan. J2 Prime, Cok. J2 Prime. Mohon dimatikan speakernya, mohon. Ini jangan ribut ya. Kita sedang belajar. Apa mohon sekali ya. Bentar, nanti kalau ada kesempatan untuk bertanya, Jelek, masih aja dipakai. Oke, Bapak lanjutkan ya. Lagi mohon dimatikan dulu speakernya, nanti kalau ada kesempatan.
Sok Bapak bobodo lanjutkan. juga. Mohon sekali lagi tertib ya, mohon tertib ya. Ini sedang direkam ya. Mohon tertib. Nanti kalau Bapak beri kesempatan untuk bicara baru di speakernya di depan lagi ya. Oke, Bapak lanjutkan ini contoh 3. Bapak sederhanakan ya. Itu kalau nggak salah ada 25 orang ya. Ini Bapak sederhanakan jadi ada 6 anggota organisasi tersebut itu. Katakanlah 6 orang itu adalah A, B, C, D, E, F namanya. 4 di antara 6 orang itu dokter ya. Misalkan yang dokternya adalah 4 orang pertama itu A, B, C, D. Maka banyaknya cara sebuah panitia dapat dipilih dengan beranggotakan 3 orang termasuk sekurang-kurangnya 1 dokter adalah. Nah, itu pertanyaan seperti itu ya. Kalau di video pembelajaran itu 25 orang itu terlalu banyak kalau diperinci ya. Ini akan Bapak jelaskan dengan perinciannya biar lebih yakin dan kalian juga harus bisa membuat perinciannya karena nanti juga diperlukan ya, dalam kehidupan sehari itu perinciannya itu ya. Terutama untuk nanti percobaan ya, dicoba-coba ini kalau susunan kombinasi seperti ini bagus enggak ya. Kombinasi kalau enggak misalkan ganti lagi dengan kombinasi yang lain. Oke, untuk menjawab soal ini kita perhatikan ini pertanyaannya itu berapa banyaknya cara sebuah panitia dapat dipilih dengan beranggotakan 3 orang termasuk sekurang-kurangnya 1 dokter. Mana tadi tersedia dokternya ada 4 ya, ini anggota yang diambil dari untuk panitia itu ada 3 orang, sekurangnya 1 dokter. Maka ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, panitia terdiri dari ketiganya itu dokter ya. Jadi tidak ada satupun yang bukan dokter, jadi ketiga-tiganya dokter ya. Maka kalau 3 orang ketiga-tiganya dokter, maka banyaknya panitia yang mungkin ya berarti kombinasi 3 ya, kombinasi 3 dari berapa? Dari 4. Kalau yang orang pertama dokter pertama adalah si A, maka orang yang kedua ya pasti kalau dalam sini ya huruf berikutnya berarti dokter yang keduanya B, ya yang ketiga juga tetap harus huruf berikutnya ya si dokter yang berikutnya yaitu si C. Berarti kombinasi yang pertama adalah A, B, C. Nah, kemudian tekniknya yang kita ganti itu yang paling gampang itu yang paling belakang ya, karakter atau kalau sini nama dokter yang paling belakang yang ketiga ini ya. Yang C ini kan pilihannya selain C juga bisa D kan ya, orang dokter yang ketiga itu ya. Maka kombinasi yang kedua adalah A, B, D ya. Ini susunan panitia untuk yang kemudian yang kedua ya. Nah, ini sudah dokter yang terakhir ya, si D, berarti susunan AB itu sudah disusun sudah dikombinasikan dengan C dan D, sudah dapat dua-duanya. Berarti berikutnya adalah perincian berikutnya adalah dokter yang kedua yang kita ganti-ganti ya. Nah, dokter yang kedua kan pilihannya bisa C, bisa D ya. Kita ambil dokter yang kedua adalah si C, berarti kombinasinya adalah A, C. Nah, pada saat dokter pertamanya A, dokter yang keduanya C, maka untuk dokter yang ketiganya nggak mungkin huruf sebelumnya ya, nggak mungkin ke huruf B ya, kalau dalam konteks huruf ya. Kalau di sini kan konteksnya nama dokter ya, nggak mungkin ke dokter B ya, dokter yang ketiga. Kenapa? Karena kalau ACB ya, panitianya ACB itu sudah sama dengan ABC ini